Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam semangat untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama di kegiatan yang luar biasa hari ini. Pelatihan outdoor personal development dengan tema besar kenali dirimu, bangun potensimu. Kegiatan ini ditujukan khusus untuk kita semua mahasiswa, fresh graduate maupun karyawan muda yang ingin lebih mengenal potensi dalam diri, membangun kepercayaan diri, serta menyusun rencana masa depan yang lebih terarah. Sebelum kita mulai, mari kita buka kegiatan hari ini bersama-sama dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari sekarang saatnya kita masuk ke sesi pertama, yaitu ice breaking. Siapkan energi kalian karena kita akan bermain beberapa permainan seru dan tentunya yel-yel kelompok yang harus kompak dan kreatif. Yuk, kita sambut fasilitator utama kita yang akan memandu sesi ini. Jadi kalian nanti dibagi 2 kelompok. Nah, per kelompok itu kalian buat yel-yel yang kayak berhubungan sama pelatihan ya, materi kita hari ini gitu. Nanti perwakilan dari kelompok kalian maju ke depan buat mempraktekkan yel-yel itu gitu. Maksimal 2 orang. Ya, 2 orang. Kayak gitu. Udah, sekarang kita beri waktu sekitar berapa? 5 menit atau 6 menit buat yel-yel itu. Yel-yelnya singkat aja, padat, nggak usah ribet-ribet gitu. Oke, untuk kelompok 1 boleh untuk mempraktekkan yel-yelnya. 1. Kenali dirimu, bangun potensimu, tunjukkan aksimu, bersinar pasti bisa. Siap sukses? Siap. Siap berkembang? Yes. Boleh diulangi sekali lagi? Kenali dirimu, bangun potensimu, tunjukkan aksimu, bersinar pasti bisa. Siap sukses? Siap. Siap berkembang? Yes. Untuk kelompok 2 boleh mempraktekkan yel-yelnya. Baik. Siapa kita? Anak hebat, penuh semangat. Mau jadi apa? Pribadi mantap, terus berkembang. Apa langkah kita? Belajar, berani, pantang menyerah. Boleh diulangin sekali lagi? Baik. Siapa kita? Anak hebat, penuh semangat. Mau jadi apa? Pribadi mantap, terus berkembang. Apa langkah kita? Belajar, berani, pantang menyerah. Setelah kita seru-seruan bareng, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu self-awareness dan personality. Di sesi ini kita akan belajar mengenali siapa diri kita, sebenarnya apa kelebihan, karakter, dan nilai diri yang selama ini mungkin tersembunyi. Yuk, mari kita ikuti bersama fasilitator dengan penuh semangat dan refleksi. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang self awareness atau yang disebut dengan kesadaran diri. Nah, self awareness ini atau kesadaran ini adalah kesadaran diri ini adalah fondasi utama dalam proses pengembangan pribadi dan sosial. Nah, ini tuh kayak kemampuan diri seseorang untuk mengenali siapa sih kita tuh gitu. Dan juga secara emosional, nilai, keyakinan, motivasi hingga pola perilaku yang dimiliki. Kemudian, orang yang memiliki self awareness ini yang baik akan mampu memahami mengapa mereka merasakan sesuatu, penyebab dari sesuatu reaksi emosional dan bagaimana perasaan atau sikap mereka mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Kemudian kesadaran diri ini bukan hanya tentang mengetahui bahwa kita sedang sedih, marah, atau bahagia, tetapi juga tentang mengenali mengapa kita merasakan hal tersebut dan bagaimana mengelola dengan bijak. Nah, dalam konteks pengembangan diri ini atau self awareness membantu seseorang untuk melihat kekuatan dan kelemahan secara jujur serta menjadi lebih terbuka terhadap masukan dan kritikan dari orang lain. Kemudian hal ini tuh penting karena tanpa pemahaman diri yang kuat, seseorang itu akan sulit mengambil keputusan yang tepat, menjalani hubungan yang sehat dan juga berkembang dalam lingkungan sosial maupun profesional. Nah, self awareness ini juga membentuk self concept atau konsep diri, yaitu membantu
yaitu bagaimana kita melihat diri sendiri, serta self-esteem atau harga diri, yaitu sejauh mana kita menghargai dan menerima diri kita sendiri. Melalui refleksi diri ini, pengamatan perilaku, feedback dari orang lain, dan pengalaman hidup, kita bisa terus meningkatkan kesadaran diri dan menjadi pribadi yang lebih dewasa dan secara emosional. Selanjutnya kita masuk ke sesi tantangan kelompok. Ini kita masuk ke sesi tantangan kelompok, Strength Exploration Challenge. Di sini kita akan dilatih untuk berani tampil, bekerja sama, dan saling mendukung dalam tim. Siapkan diri dan kelompok kalian karena sesi ini akan menguji komunikasi, kerjasama, dan tentunya rasa percaya diri kalian. Silahkan. Nah, materi yang kedua ini adalah tentang growth mindset atau pola pikir berkembang seseorang. Di mana growth mindset ini sebuah kerangka berpikir yang meyakini bahwa kemampuan, bakat, dan kecerdasan kecerdasan seseorang itu bukanlah sesuatu yang tetap dan terbatas sejak lahir, melainkan sesuatu yang bisa ditumbuhkan melalui proses belajar, latihan yang konsisten, kegigihan, dan respon positif terhadap kegagalan. Nah, konsep diri ini dikembangkan oleh psikolog ternama yaitu Carol Dweck dalam risetnya tentang motivasi dan pembelajaran. Kemudian seseorang yang memiliki growth mindset tidak takut menghadapi tantangan karena mereka percaya bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Nah, melainkan bagian dari proses untuk menjadi lebih baik. Nah, sebaliknya orang yang memiliki fixed mindset menganggap kegagalan adalah bukti dari ketidakmampuan dan kecenderungan menghindari tantangan demi mempertahankan citra diri. Nah, growth mindset ini mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman, yaitu mencoba hal baru, belajar dari kritik, dan menganggap usaha sebagai kunci keberhasilan. Nah, misalnya ketika seseorang gagal dalam sebuah prestasi, orang dengan growth mindset dan mengevaluasi apa yang salah dari pengalaman tersebut dan mencoba lagi dengan lebih baik. Dalam dunia kerja, pendidikan, maupun kehidupan pribadi, growth mindset terbukti meningkatkan performa, kreativitas, ketekunan, serta ketahanan mental seseorang. Baik, selanjutnya kita akan mengadakan kuis sebentar ya teman-teman bersama. Jadi di sini kuisnya kita bermain Kahoot. Untuk cara masuknya, pertama kalian login dulu ke Kahootnya. Udah login belum? Udah. Terus masukkan pin gamenya. 822718. Belum login. Udah. Nama panggilannya siapa ini? Hah? Nama panggilan? Bentar, Bu. Untuk pinnya ini 822718. Di web ya, di Google Kahoot. Hah? Langsung aja ya, kita mulai. Apa yang dimaksud dengan personal development? Gak ada. Ya, silahkan banyak. Proses meningkatkan diri secara terus-menerus dalam berbagai aspek. B. Betul. Selanjutnya, salah satu tujuan utama dari pengembangan diri adalah Sudah ya Mbak Mariam. C. Mencapai potensi secara maksimal. jawabannya benar. SMART dalam goal setting adalah singkatan dari yang Robi.
action plan atau rencana pengembangan diri. Nah, personal action plan ini adalah dokumentasi atau strategi pribadi yang berisi langkah-langkah konkret dan terstruktur untuk mencapai tujuan pengembangan diri dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, karir, kesehatan, keuangan, atau hubungan sosial. Nah, rencana ini bersifat personal karena disusun berdasarkan refleksi terhadap pengalaman hidup, minat, nilai-nilai, serta refleksi terhadap pengalaman hidup dan potensi diri. Membuat personal action plan dimulai dengan mengenali siapa diri kita, apa kekuatan yang kita miliki, kelemahan yang harus diperbaiki, serta peluang yang bisa dimanfaatkan dan tantangan yang perlu diatasi. Nah, analisis ini tuh sering disebut dengan analisis SWOT. Kemudian setelah itu seseorang menetapkan tujuan-tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, tujuan ini sebaiknya disusun secara prinsip, yaitu prinsipnya ini bisa disebut dengan SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound, agar lebih mudah dieksekusi dan diukur. Kemudian langkah selanjutnya adalah merancang strategi dan aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan seperti mengikuti pelatihan, membaca buku, membangun kebiasaan baru, dan mencari mentor.